Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, mohon maaf akan keterlambatan karena ada satu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi bagian dari niat kita, tetap mendapatkan pahala yang sempurna dengan segenap niat-niat yang kita ikhlaskan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz dalam Kitabus Shalah, kitab tentang salat, sampai dalam pembahasan ma yubtilus salata, perkara yang membatalkan salat atau pembatal salat ya. Yang pertama, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, adalah pembatal salat yang pertama adalah tayaqunul hadath. Ya, yakin hadas, yakin berhadas. Jadi tayakunul hadasi, berkeyakinan hadas. Jadi dia menanggung hadas secara yakin, tidak secara ragu-ragu, tapi ya yakin. Yakin buang angin kan gitu ya. Kalau kan yakin ya. Ya. Yakin gitu ya, misalkan ya. Jadi tayakunul hadas, yakin. Dari Ubadah bin Tamim, dari pamannya, dia pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rajula, seorang laki-laki yang alladzi yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan padanya, annahu yajidu syai'a fi sholati, dia menemukan sesuatu di dalam salat. Artinya apa? Kayak ngentut, kayak enggak, kayak buang angin, kayak enggak, kan gitu ya. Itu ragu-ragu atau yakin? Hah? Ragu-ragu gitu ya. Maka Nabi bersabda, la yanfatil ay la yansarif, jangan berpaling dari salat, lanjutkan salat hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Lek krungu suarane tot ngono kan yakin toh, yakin ngentute gitu maksudnya. Lah moro seng, nah itu yakin ngentute itu. Tapi kalau ndak dengar apa-apa, ndak bau apa-apa, lalu ragu-ragu ini buang angin atau ndak, berarti masih ragu-ragu ya, berarti masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu ya maka berarti dia tidak yakin berhadas ya. Jadi yakin berhadas itu membatalkan sholat. Contoh lagi, misalkan tatkala dia dalam keadaan sholat lalu dia ragu-ragu, begini ragu-ragunya, aku mang wis wudu ta durung, aku mang wis wudu ta durung, tadi aku sudah berwudu atau belum, maka iya batal sholatnya. Kenapa? Yakinnya belum. Gitu ya, wudunya ragu-ragu, yakinnya belum, berarti dia harus membatalkan sholat, kemudian dia berwudu. Beda ya. Ya, kalau tadi itu ragu-ragu batal, aku batal tak durung, berarti yakinnya durung, batalnya ragu-ragu. Tapi kalau aku tadi sudah berwudu atau belum, yakinnya belum, ya wudunya ragu-ragu. Paham di sini ya? Jadi kalau misalkan dia dalam sholat itu ragu-ragu. Oh, korek. Hah? Kok iso merono iklan begini ya? Pelanggaran nih. Kok iso ya? Teknologi apa itu?
Taib, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, jadi ini bedakan. Jadi hukum asalnya adalah mengembalikan kepada yang yakin kalau dia ragu-ragu ya. Jadi kalau ragu-ragunya adalah batal, berarti yakinnya belum batal. Kalau ragu-ragunya sudah wudu, yakinnya belum wudu. Nah, kita dikembalikan kepada yang sebelumnya. Paham di sini ya? Jadi kalau kita kaitkan dengan pembatal sholat saat dia dalam keadaan sholat lalu dia ragu-ragu. Ini tadi ya ngentut tangga ya berarti enggak. Paham? Kalau dia ragu-ragu misalkan aku mang wis wudu tak durung berarti belum. Nah, berarti ya. Jadi kalau yakin sudah hadas. Ya, yakin hadas kan ada dua, hadas besar atau hadas kecil ya, maka langsung dia membatalkan sholat ya. Dalam keadaan sholat ragu-ragu, aku mang wis adus ta durung ya, salat subuh wis adus ta durung aku imang ya berarti batal sholatnya. Kenapa? Belum itu yakin ya, belum mandi itu ya yakin, mandinya nggak yakin kan gitu ya. Mandinya nggak yakin, apa ono ya ono ae kan ya. Apa no, ada aja seperti itu ya seperti mungkin pernah saya ceritakan, ada ya ummahat yang tanya. Jadi kemarin itu hujan deras ba'da asar ya, ba'da zuhur, habis salat zuhur hujan deras. Akhirnya kemudian berhubungan dengan suaminya. Kemudian asar suaminya mandi berangkat ke masjid, istrinya lali. Lupa dia ya, gak mandi gak apa, lalu sholat asar, lalu sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh, zuhur. Ingat, aku ingin sana terus turun. Nah itu kejadian, lupa itu kejadian gitu ya. Sampai kemudian dia tanya, apa yang harus dilakukan? Ya atuh mandi yo, sekarang harus mandi junub. Ya kemudian sholat ngerdek zuhur asar, maghrib, isya, subuh, zuhur maneh ya, langsung jadi satu ya. Karena kemarin belum mandi besar ya, belum mandi, diniatkan mandi besar. Lek adu sih iya, tapi niat mandi besar kan tidak ada, berarti belum dikatakan mengangkat hadas besar karena tidak ada niat ya. Baik, kita lanjutkan. Jelas ya nih ya. Jadi pembatal pertama adalah tayakunul hadas, yakin berhadas. Yang kedua adalah tarku ruknin minal arkan, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat, au syartin minasyuruti, atau satu syarat dari syarat-syarat sholat, amdan dengan sengaja, biduni udhrin tanpa ada udhur syar'i ya. Dia tinggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal ya, dengan sengaja maka sholatnya batal ya, kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Atau satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat sengaja ya, maka batal ya. Contoh misalkan seseorang tentang rukun misalkan gitu ya, tentang rukun dalam rakaat yang pertama misalkan dia lupa tidak baca Al-Fatihah, ya, mau maca surat nih, habis selesai baca surat iling kok ini durung maca Fatihah deh, babawis ngono. Ya babawis ya kan, berarti sengaja. Kalau tadi lupa akhirnya sengaja, jadi babawis langsung dia rukuk, batal sudah sholatnya. Kenapa? Dia tinggalkan rukun tadi dengan sengaja. Kan harusnya apa? Dia langsung baca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Fatihah lalu membaca surat lagi, kemudian dia rukuk begitu. Tapi dia babawis ya, dia tinggalkan satu rukun dengan sengaja, maka batal apanya? Sholatnya saat itu juga. Ojo kadang ngomong babawis lo ya, batal sholatnya. Ya itu ya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Ya, atau misalkan rukun rukuk ya, habis baca Quran kemudian sujud.
Eling nih waktu sujud lho, kok sujud sih ya? Kok gak ada rukuk sih aku bang ya? Bapak wis lanjut, batal sholatnya, gitu ya. Maka kewajiban dia harus balik naik ke atas, kemudian dia rukuk, kemudian dia sujud dan seterusnya. Kalau karena tidak maka batal sholatnya. Ya, jadi imam pun demikian, gitu ya. Tatkala dia jadi imam misalkan, ya kalau kemudian tatkala dia diingatkan, ya kalau dia diingatkan sama makmumnya diingatkan, tatkala dia langsung sujud, kemudian sama umumnya diingatkan subhanallah, ya diingatkan dia subhanallah, tuh ambeng gitu ya. Ya langsung terus saja, gitu ya. Diingatkan begitu subhanallah, dia terus saja, tidak mau tidak mau bangkit rokok, gitu ya. Maka sholat imam itu batal kalau dia sengaja. Itu memang Bapak Nawis memang ya dalam hatinya, gitu ya. Maka sholatnya batal. Nah kalau dia sholatnya batal maka makmumnya juga batal, ya. Makmum dia sholatnya batal maka makmumnya juga batal. Dimana kewajiban dia adalah kembali berdiri kemudian dia rukuk. Paham di sini ya? Ya harus kembali, tidak boleh lanjut, gitu. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi tarku rukun. Sekarang meninggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya sholat. Contohnya apa? Pakai baju suci. Dalam keadaan sholat kemudian dia ingat kuplukku najis, gitu ya. Maka seketika itu pula harus dibuang kupluknya, ya. Pecinya harus dilepas, ditanggalkan. Kalau kemudian dia lanjut, gak apa-apa wis, Allah Maha Pengampun Allah. Batal sholatnya, gitu ya. Kenapa? Dia tinggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya sah sholat, yaitu berpakaian suci dengan sengaja. Maka batal sholatnya. Jelas ini ya, paham ya? Termasuk misalkan pakai baju, ya bajunya najis, bukan tanpa udzur, gitu ya. Bukan tanpa udzur, nggak dalam perjalanan safar, nggak apa, gitu ya. Kemudian dia pakai baju najis, Allah wabar ini loh. Kayak aneh kelambi, gue ingin najis mari gendong anak, gitu ya, misalkan gitu ya. Tapi lanjut aja, nggak tidak dia putus, ya maka batal sholatnya. Kewajiban dia ya dilepas bajunya kalau memungkinkan, ya. Bajunya dilepas kalau memungkinkan. Memungkinkan itu apa? Tatkala dilepas masih menutup aurat, ya, masih menutup aurat. Tapi kalau kemudian dilepas membuka aurat, ya maka harus ganti, memang harus membatalkan sholatnya, begitu. Kalau memang tanpa ada uzur syar'i, yaitu salah satu syarat, ya, sahnya sholat tanpa uzur. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lil musii salatahu, kepada orang yang buruk sholatnya, tatkala dia tinggalkan satu rukun dari rukun sholat berupa tumakninah, dia sholat tidak tumakninah, maka Nabi bersabda kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu sholatlah karena kamu tadi belum sholat. Dianggap dia tidak sholat. Orang yang tidak tumakninah dalam sholat dianggap tidak sholat, wajib ngulang. Ya, wajib ngulang. Jadi kalau rukuknya tidak tumakninah, sujudnya enggak tumakninah, duduknya enggak tumakninah, maka wajib ngulang karena sholatnya batal. Ya, karena sholatnya batal. Jadi wajib ngulang. Ya, apakah dia imam atau makmum? Wajib ngulang. Jadi misalkan dia bermakmum di belakang seorang imam yang enggak tumakninah, batal sholatnya, ngulang wajib. Gitu ya. Jadi rukuknya seket sup ngono wis tangi, gitu ya. Seket rob ngono wis jungkel, gitu ya. Artinya balapan terus wis ndak sah, itu salatnya sudah batal semua salatnya. Maka wajib ngulang, ya, wajib ngulang. Irji fasholli fa innaka lam tusolli, ya. Kembalilah kamu, salatlah karena kamu dianggap tidak salat, itu bukan salat, gitu ya.
Dan juga wali amrihi, karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, liman ra'a fi dhahri qadamihi lum'atan ayyu'idal wudu'a was salata. Ya, juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya seseorang yang ada di punggung tapak kakinya itu ada bagian yang kering. Berarti kalau ada bagian yang kering tidak terkena air wudu. Jadi wudunya tidak sempurna, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Wudunya tidak sempurna, maka akibatnya sholatnya wajib ngulang. Ya contoh misalkan kita sholat habis ngecat, kemudian wudu, lalu sholat takbir Allahu Akbar, dingkluk ndelok tangan melentong cat ini, ya maka batal sholatnya. Kenapa? Wudunya tidak sah, sholatnya batal, gitu ya. Delok ini, lanjut tangga gitu ya. Maka harus diputus sholatnya, batal sholatnya. Kalau dia lanjutkan tidak sah sholatnya, dia harus ngulangi wudu lagi. Ya, cat tadi itu harus dihilangkan, karena itu menutupi kulit sehingga menghalangi air dari menyentuh kulitnya. Dihilangkan, dihapus, gitu ya. Biasanya kasusnya ngecat sama ngelim, ya, ngecat ngelim, ya. Lek mangsi itu meresap, mangsi ya, tinta. Kalau tinta itu meresap, tapi kalau cat maka dia menutup pori-pori kulit, menutup sehingga tidak kena, gitu ya. Maka kalau itu wajib apa? Ngulang. Ya, wudu batal sholatnya. Kemudian dia membersihkan bagian daripada badan anggota wudunya yang tertutupi oleh cat tadi itu atau lem, dikelentek, dikelupas, sing dikelupas catnya bukan kulitnya ya. Ya ada orang yang apa jenenge berlebihan begitu ya, ini gak kena, gak hilang akhirnya dikutek kulite, seret dikelentek. Ono wong ngene gitu ya. Ya, jadi ada seperti itu. Saking apa? Saking nemene gitu ya, sangat berhati-hati, bukan berhati-hati kalau itu ya berlebihan. Gak ro carane ngilangi cat berarti ya. Ya ambil thinner atau apa kan gitu ya, diusapan hilang gitu ya. Kadang juga getah, ya getah, mari mangan nongko, misalkan begitu. Nah itu harus dihilangkan, gitu ya, sampai benar-benar kulit bersih dari getah tersebut, karena getah itu menutupi kulit sehingga menghalangi air, gitu ya. Jadi caranya ya pakai apa? Minyak, lengok keletik atau pakai tanah, ya tanah sama sabun, diusap begini sampai bersih, nanti hilang itu sudah ya. Jadi itu caranya seperti itu ya. Jadi ini harus perhatian ini. Kenapa? Itu termasuk pembatal sholat. Kalau dalam sholat kita menyadari kok si ono lime, berarti batal sholatnya. Kenapa? Wudunya tidak sah dan harus ngulang, gitu ya. Harus ngulang. Termasuk hatta tatkala dia sudah salam, ya, hatta dia sudah salam, ya. Jadi ketika dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dingkluk ngene ndelok tangane kok sih ono cetis gitu ya. Gitu ya, maka dia harus wudu lagi, salat lagi, ya, wudu lagi, salat lagi, gitu ya. Itu kalau yang terhalangi adalah wudunya. Tapi kalau misalkan najis, enggak, beda kalau najis, ya. Jadi kalau misalkan najis dia ingat di dalam sholat pecinya najis, maka langsung dibuang, sholatnya dilanjut. Kalau dia ingatnya setelah salam, beda salam, kemudian dia berzikir sembujung, kupuluke ditekek di pangkuane tak ngene. Kok nggak kupulu iki sih aku rek ngene ya. Durung tak cuci iki najis iki. Tapi sudah selesai. Kalau masalah najis maka dia tidak wajib mengulanginya, gitu ya, kalau ingatnya setelah salam. Tapi kalau kemudian dia ngulangi lagi, baginya pahala dua pahala, ya. Kalau dia tidak ngulang, ya maka sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika apa dalam sholat diingatkan sama Jibril kalau sandal beliau najis, maka beliau cukup membuang sandalnya, sholatnya
dilanjutkan, kan gitu ya. Dan berarti tidak membatalkan sholat, gitu ya. Berarti kalau apa yang telah berlalu dari sholatnya dengan mengenakan yang najis, maka dianggap tidak apa-apa, dilanjut. Ya, bahkan sampai salam para ulama mengatakan sudah salam ya sudah selesai, ngapain lagi kan gitu ya. Tapi kalau dia mau mengulangi, maka itu tentunya bagi dia lebih ya melegakan hati gitu loh ya. Lebih melegakan hati. Baik, jelas insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, al-aklu wasyarabu amdan, makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja apa ono wong mangan minum dengan sengaja ono selilitan dilek. Habis makan daging selilitan ini, tempat sholat ilate dikedulinan marah ujul seret gitu ya. Lalu dilek batal salatnya. Kenapa? Itu makan dengan sengaja. Tidak boleh diambil disaku. Ojo ditokno kan gitu ya. Mengganggu karpet musola ya. Ya, jadi selilitnya tadi tidak boleh ditelan, diambil kemudian disaku. Kalau ditelan maka batal sholatnya ya. Kenapa? Itu bukan bagian dari dirinya wong si selilit gitu ya. Eman. Eman. Berbeda kalau seorang itu mukok ya, mukok. Tahu mukok ya? Mau muntah sampai di tenggorokan begini, kemudian tertelan lagi, tidak apa-apa. Kenapa? Itu bukan dikatakan makan gitu ya. Itu bukan dikatakan makan ya, karena apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bagian dari tubuh kita. Termasuk yang bukan termasuk makan dan minum, gigi kita berdarah akhirnya tertelan juga tidak apa-apa ya, karena bukan makan bukan minum ya, karena masih di dalam mulut gitu ya, dan itulah bagian dari anggota badan kita ya, ngelek itu gitu ya, darah ya dari gigi kadang-kadang, atau mungkin nanah yang sing loro untu ya, loro untu dalam sholat marono beledos dus gitu ya. Nah itu kejadian dah pernah kan begitu ya. Maka itu tidak apa-apa, tatkala tertelan ambil asin amis titik ngono ya, nggak apa-apa ya, karena tidak termasuk bagian dari makan dan minum. Jelas ya di sini ya. Taib. Qala Ibnul Mundhir, berkata Ibnul Mundhir, ajma'ul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi amidan an alaihi al-i'adah. Jadi sepakat para ulama bahwasanya orang yang makan atau minum dalam sholat fardu dengan sengaja maka wajib baginya untuk mengulangi. Wa kadza fi sholati tatawwu'i dal jumhur, begitu pula dalam sholat sunnah menurut jumhur ulama. Li'anna ma abtal al fardhu yubdilu tatawwu'a, dikarenakan perkara yang membatalkan sholat fardu maka itu juga membatalkan sholat sunnah ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah al-kalamu amdan li ghairi maslahatis salati, bicara dengan sengaja tanpa kemaslahatan salat. Ya, bicara dengan sengaja tanpa kemaslahatan salat. Ini demikian. Tidak ngomong jawab, ya. Tidak ngomong jawab. Jadi assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Mana ya batal salatnya. Ya, atau ada orang bersin alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah, ya batal salatnya ya. Itu yang namanya bicara dengan sengaja. Dari Zaid bin Arqam qala, dia berkata kunna natakallamu fi shalah, dulu kami bicara dalam salat. Yukallimu rajulun minna sahibahu wa ila jambi fi shalah, salah seorang di antara kami bicara dengan teman di sampingnya dalam salat. Hatta nazalat, hingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dengan tenang. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami, lalu kami diperintah untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Jadi tidak boleh ngomong pembicaraan yang tanpa ada kemaslahatan. Ada lagi bicara yang nggak sengaja karena refleks. Ini tidak membatalkan sholat. Contoh misalkan latah krungu ya, nak wong latah
Ana mulata marono barang ceplok lugur glondang, misalkan gitu ya. Mbok ngomong apa gitu ya. Karena latahnya, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, karena itu apa namanya min ghairi qasdin, tanpa sengaja, nggak disengaja dia mengucapkan semacam itu, gitu ya. Tapi orang latah itu sebenarnya ya harus ditahan ya, ditekan itu karena kebiasaan aja dia ikuti, ya, dia ikuti. Kemudian yang berikutnya contoh misalkan dia merasa kesakitan dalam sholat, ya, kesakitan dalam sholat, mungkin begitu. Jadi begitu dia bangkit dari sujud mau naik ke atas, kekilir kakinya, aduh, gitu ya. Gitu ya, misalkan begitu, refleks karena dia merasa gitu, namanya min duni qasdin atau min ghairi qasdin, tanpa sengaja karena ya satu kejadian misalkan begitu ya, itu tanpa sengaja ya. Ini diantaranya ya, tanpa ada kemaslahatan ya. Taib, jelas insyaallah ya. Yang berikutnya yang kelima, ad-dhahik, tertawa ya, tertawa dalam sholat ya sampai keluar suaranya. Wa naqala Ibnul Mundhir al-ijma' ala butlani sholati bid-dhahik. Ibnul Mundhir menukilkan ijma' akan batalnya sholat dengan tertawa ya. Tertawa apa? Tertawa yang terdengar suaranya ya. Kalau ketawa misalkan karena kita mendengar sesuatu yang lucu, atau melihat sesuatu yang lucu dalam sholat misalkan macam itu ya, yang mau nggak mau harus tertawa, maka harus ditahan bener sampai mesem ngempet, tidak boleh terdengar suara. Kalau terdengar suara maka batal ya, maka itu batal ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Adapun senyum, dengar suara lucu kemudian dia tersenyum saja, maka tidak membatalkan sholat. Senyum atau menahan tawa, gitu ya, menahan tawa. Ya kadang-kadang misalkan gitu ya, ada orang sholat, kata cerita itu wis guyu gitu. Gitu ya, dia pada sujud kemudian dia duduk. Nah duduk mau berdiri rakaat kedua, bangun sambil dut gitu. Ya, mau nggak mau yang di belakang ketawa kan gitu ya. Itu ya. Jadi misalkan itu, maka itu harus ditahan. Jangan dengan senyum, apa namanya, gitu ya. Atau kita sedang sholat misalkan, lalu ada orang di sana nyetel apalah gitu ya, lawaan. Bang, kita punya telinga kan gitu ya, akhirnya mendengar orang ngelawak, lucu gitu ya, lalu kita ngempet gitu ya, ya sampai manduk begitu, pokok tidak keluar suara maka tidak batal. Tapi kalau sampai suara keluar maka itu membatalkan sholat ya, atau melihat kejadian tertentu. Ya, dan mungkin misal begini, makanya kalau sholat itu napa jenenge menghadap ke arah kemana? Bukan sekedar sutro ya, ke tembok, ke depan, jangan di belakang pasang sutro. Engko sampean melihat orang lewat di depan belakang sutro yang lucu malah guyu kan itu ya. Maka ke depan sana, ojo nggawe sutro napa? Gawenan mau kayak mburi, teplek ini mburi, dia melihat orang kejadian-kejadian di depannya itu, orang lewat dan sebagainya, yang kadang malah merusak perhatian dia gitu. Maka langsung ke depan, salat ke depan ya, ke tembok, ke tiang ya, sehingga benar-benar terhalang, kita di depan kita tidak melihat apa-apa begitu. Itu diantaranya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ad-dhahik, tertawa. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, yaitu mururul mar'atil balighah, lewatnya wanita baligh, awil himari, atau lewatnya keledai,
awil kalbil aswadi, atau lewatnya anjing hitam, baina yadil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat, duna maudhi'i sujudihi, ya, di depan tempat sujudnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian berdiri salat, fa innahu yasturuhu, maka sungguhnya akan menutupi dia, idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahil, jika ada di hadapannya seperti sandaran kendaraan, sandaran tunggangan, ya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahil fa innahu yaqta'u salatahu, kalau kemudian dia tidak berdiri di depan sutroh, maka salatnya akan diputus oleh al-himaru, himar, wal mar'atu, dan wanita, wal kalbul aswadu, dan anjing hitam. Ini oleh mu'alif di sini dijadikan sebagai minal mubtilatis shalah, termasuk pembatal-pembatal salat. Nah, ini termasuk perkara yang dikhilafkan. Saya pernah ada pengalaman seperti ini, saat itu di Masjidil Haram, malam hari sekitar jam 2-an gitu ya, di Masjidil Haram, di musim haji, ya, di musim atau sebelum musim haji, awal bulan apa dulu dia, bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Subuhnya itu ada kajian Syekh Hunaiman kalau nggak salah tentang syarah Sahih Tirmidzi, ya, di majelis beliau. Malam harinya saya itu sholat, ya, di Masjidil Haram itu, lalu ada wanita lewat di depan saya. Saya mengerti hadis ini, mau lewat di depan saya begini, langsung tak hadang begini gitu, ya. Padahal itu di pelataran Masjidil Haram, tak hadang begini. Dia lihat kepada saya lihat kepada dia gitu. Wanita itu, ya. Kemudian dia pindah ke ke samping. Akhirnya kemudian saya maju agar tidak dilewati orang. Nah, kebetulan kemudian kalau tidak salah ada teman ikhwan, nggak tahu orang mana, ya, pokoknya mukimin sana itu mungkin melihat apa yang saya lakukan saat itu. Lalu besok harinya subuh itu masih di tempat itu, subuhnya habis subuh ada pengajian itu, sepertinya dia bertanya kepada Syekh Hunaiman tentang permasalahan saya, ya, tentang permasalahan saya. Maka di antara jawaban beliau menjelaskan bahwasanya itu masalah khilaf, dan memang ada yang membatalkan dan ada yang tidak menyatakan batal. Itu maksudnya adalah mengurangi pahala sholatnya. Yaqta'u sholatahu, memotong sholatnya, yaitu memotong sawabaha, memotong pahalanya, bukan memutus dan membatalkan sholatnya, gitu ya. Apalagi di Masjidil Haram, orang lewat kok apa dihalangi kan gitu ya. Ya salahmu dhewe sholatnya di pelataran Ka'bah gitu ya. Jadi sholatnya yang mburi kono, jadi pelataran Ka'bah. Pelataran Ka'bah kan dipakai orang tawaf, atau orang tawaf habis tawaf atau pergi keluar. Maka jangan menyulitkan orang yang sedang di pelataran Ka'bah. Nah, itu diantaranya. Baik. Jadi hasil kita menurut mu'alif di sini termasuk pembatal sholat. Namun menurut yang lainnya bukan pembatal, tetapi perkara yang mengurangi pahala sholat. Jadi yaqta'u sholatahu, memotong sholatnya, bukan memotong keabsahannya, tetapi memotong pahalanya, yakni thawabaha, pahala sholatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas insyaallah? Taib. Karena pembahasan berikutnya beda lagi, sekarang kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan kira-kira? Nggih, fadhol. Nggih, tenger kita lebat masih ada yang ngacung. Monggo, Pak. Setelah kita wudhu, kita menggunakan plester. Plester. Plester apakah termasuk
Apa namanya? Plester luka. Nggih. Plester luka, orang pakai plester luka. Lukanya seperti apa lukanya? Luka iris. Luka iris. Pertanyaannya? Apakah membatalkan puasa? Sholat. Kalau makainya di dalam sholat batal sholatnya. Mungkin pertanyaannya dirubah. Itu wudhunya sah atau enggak? Nah, ya. Jadi pertanyaannya dirubah, wudhunya sah atau tidak? Bukan apakah membatalkan sholat. Gitu. Kalau makainya di dalam sholat ya sholatnya batal. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, luka ya termasuk di antara rukhsah. Tatkala kita terluka, kemudian memang dibutuhkan untuk dibalut lukanya, ya, atau diplester lukanya agar cepat kering dan cepat sembuh, cepat nutup, ya maka tidak masalah, ya sudah, itu termasuk bagian dari rukhsah, boleh, tidak apa-apa, rukhsah, gitu ya, tidak mengurangi keabsahan wudhu, ya, tidak mengurangi keabsahan wudhu. Terlebih lagi kalau kemudian kita sempatkan sebelum diplester kita berwudhu dulu, sehingga plester tadi itu nempel dalam keadaan kita sudah punya wudhu, itu lebih baik lagi. Jelas nggih? Itu rukhsah. Untuk termasuk tato niki dicet napa dilukai? Tato kan rata-rata ada yang dilukai, ada yang disablon. Disablon berarti nutup ya. Kalau disablon berarti nutup kulit. Kalau nutup kulit berarti mandi junubnya tidak sah. Kalau nutup kulit, ya, bahkan berarti bisa hilang ya, bisa kena dikerik berarti itu. Kenapa? Lagi. Pokoknya kalau tato itu luka lalu dikasih warna, akhirnya merubah warna kulit, ya berarti itu kulitnya sudah berubah, gitu ya. Jadi pigmen kulitnya sudah berubah warna. Kalau dia tobat tidak memungkinkan untuk dihapus, ya sudah, tidak masalah, wudhunya sah, gitu ya. Kemudian mandi junubnya juga sah, ya, kalau dia tobat ya. Kalau dia nggak tobat, mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah melaknat, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ya, zaman dulu yang mentato itu perempuan. Yang ditato itu perempuan, bukan laki-laki, ya. Jadi Allah melaknatnya kalau dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat, maka laknat dicabut. Kewajiban berikutnya, kalau bisa dihilangkan tanpa mendatangkan madarat, hilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan kecuali dengan madarat, tidak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Tapi disembunyikan, tidak boleh dipamerkan. Ya, harus disembunyikan, tidak boleh dipamerkan. Kalau misalkan tatonya itu di lengan, nah harus selalu pakai lengan panjang. Ojo tobat, malah tetap dipamerno. Yang kupluan ini tapi lengan ini itu pamerno. Maksudnya apa? Tobatnya mana kalau seperti itu? Dia maksiat itu harus disembunyikan. Masalahnya disembunyikan, tidak boleh malah pamerkan, diketok-ketok nonda, ditutupi apa yang bisa untuk ditutupi. Ya, kalau di lengannya harus selalu pakai lengan panjang. Kalau di mukanya ya mana mau di muka ya kasih ditutupi mana ya mana ya sudah ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Di tempat-tempat yang lain ya harus ditutupi. Nih, fadhal. Dan yang berikutnya ketika jadi imam lupa bacaan surat, kemudian refleks
membaca astagfirullah atau gitu Ustaz? Karena macet gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Di tengah sholat lupa ngeblank gitu dah maksudnya? Ya, Kelanjutannya kayak iling. cuma sering salah kayak harus itu Ustaz atau astagfirullah atau gimana Ustaz? Waktu ngimami, ada ngene barang, iya, makanya jadi imam itu bukan setoran hafalan. Imam itu bukan untuk setoran hafalan. Sudah kalau jadi imam itu baca hafalan yang dia mungkin dengannya, sehingga nggak mikir macam-macam sudah. Ojo mikir mau sore wingi maca iki saiki maca iki maneh. Yo isin. Malah kan bukan karena Allah jadinya, karena manusia. Ingat, jadi imam itu bukan untuk setoran hafalan. Gitu ya, bukan untuk setoran hafalan, ya. Baca apa yang mudah baginya. Mudah dia baca, mudah dia renungi, mudah ditadabburi. Masih balak-balik iku ayo, gak apa-apa tuh. Walillah, karena Allah bukan karena manusia. Begitu. Ingat, bukan untuk setoran hafalan. Nah, gara-gara iku mangkan ya ngimami rasane kudu setoran hafalan, kudu beda rek apa mbek wingi rek gitu ya. Akhirnya diwoco ae sing dhek durung mungkin. Akhirnya iku mang cak ae gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, jadi kita perlu mengingatkannya bukan untuk setoran hafalan kepada jamaah. Sudah baca yang mungkin, ya, yang dia itu moco itu gak kadek mikir ngono lho. Ya. Jadi dia baca surat yang dia hafalannya itu kayak Al-Fatihah. Gitu ya. Bacaannya itu ya seperti Al-Fatihah, sing enggak mungkin, mustahil napa? Lali gitu loh maksudnya. Baca yang itu saja, jangan sing apa jenenge 75% apal diwoco sampai rada serius gitu malah gitu ya. Nah, akhirnya dia serius dengan bacaannya, tidak serius dengan tadabburnya akhirnya. Dan dia gak tadabburnya akhirnya, dia serius dengan bacaannya marunopo iki. Ngene yang dieling maring ngono. Sementara bacaan yang dia baca dia nggak bisa tadabbur. Padahal yang diperintahkan dalam sholat ya kita baca yang tadabbur, faqra'u ma tayassar, baca apa yang mudah minal Quran, gitu ya. Baik, itu diantara. Jadi kalau misalkan dalam sholat yang imami lalu lupa akhirnya astagfirullahaladzim gitu ya, maka kita katakan berdiri itu bukan waktunya istighfar. Berdiri itu waktunya membaca Quran, bukan baca istighfar, gitu ya, bukan waktunya beristighfar, ya, karena nggak cocok dengan misalkan ya ayat cerita tentang surga lalu dia lupa lalu astagfirullah, kan nggak cocok. Eling swarga kok istighfar gitu ya, ya kan neraka baru istighfaran gitu ya, mohon ampun kepada Allah, ingat dosa dan sebagainya, ya. Jadi ya kalau misalkan dia bacanya adalah istighfar, misalkan dia tidak batal sholatnya gitu ya, ya tidak batal. Kalau pertanyaannya apakah batal sholatnya? Enggak batal. Ya tapi yang hendaknya imam ketika dia membaca pilih dari hafalannya itu apa yang mudah, apa yang mudah baginya, yang sekiranya kuat dia membacanya tidak lupa begitu ya, itu saja yang dibaca, ya. Jangan pedulikan dengan omongan orang, bisa kono kai kuah ini waca koyo kan liyane ini waca. Itu kan manusia. Kita membaca karena Allah bukan karena manusia. Karena Allah bukan karena manusia. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana jika di tengah-tengah sholat baru sadar salah satu pakaian yang dipakai najis? Apakah setelah pakaian tersebut dilepaskan lalu bisa langsung lanjut sholat atau harus berwudu lagi? Pakai pakaian najis ya. Di tengah sholat. Kalau di tengah sholat, misalkan dia pakai sarung, lupa sarungnya najis, nih jerone sarung, ono celana ya uculno, kan sih pakai celana, tapi lek gak apa-apa, ya gak oleh.
Ya, kalau dia nggak pakai apa-apa, misalkan ya berarti auratnya nanti dibuka, maka batal sholatnya karena nampak auratnya, ya maka dia batalkan sholatnya, gitu ya, dia batalkan sholatnya, ya. Tapi kalau di dalamnya masih ada pakaian yang lain, maka harus dilepas, ya, dilepas, sholatnya dilanjutkan, tidak perlu wudu. Lah wudu kan berarti batal maliannya. Jadi sholatnya lah dilanjutkan saja, ya. Ya seperti kejadian Nabi SAW diingatkan oleh Jibril, sandal beliau najis, maka sandalnya dilepas oleh Nabi SAW, sholatnya dilanjutkan. Jadi apa yang memungkinkan untuk dilepas, dilepas. Yang nggak memungkinkan untuk dilepas, ya maka dibatalkan sholatnya, ganti. Ya, ini juga pernah kejadian, ada jamaah kita sudah sepuh beliau itu, ya sholat lupa dalam sholat, kayaknya dia ingat kalau sarungnya najis, langsung dilepas, saat itu juga dilepas sarungnya. Untungnya itu nih celanoan, jadi aman. Tapi sing delok mburi yang guyu. Jadi mburi nih yang guyu ngempet gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah keputihan itu najis? Bagaimana hukum sholat jika dalam perjalanan keputihan lalu tidak membawa pakaian ganti? Saya ragu-ragu jawabnya ya, nanti kita tunda, tangguhkan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bila gumoh dan muntah agak banyak saat sholat, apakah boleh dibuang dulu lanjut sholat lagi atau batalkan sholat? Gumoh, lek muntah ku akeh, lek gumoh titik ngono ya. Biasanya lek gumoh ku bayi biasanya. Kenapa wong gede kok gumoh gitu? Ya kalau misalkan di mulut kemudian bisa tertelan lagi, nggak apa-apa, masih di mulut. Jadi mukok ya, mukok, Kenapa? Gelegean katut metu gitu. Nah ya, kalau misal masih di mulut ditelan lagi nggak apa-apa, karena itu sudah bagian dari tubuhnya. Karena di dalam, sudah di dalam ya misalkan gitu, maksudnya sudah bagian dari tubuhnya. Ya, sudah bagian dari tubuhnya, sudah masuk di dalam. Kemudian keluar, kalau masuk lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, selilitan kan masih belum bagian, sih ini jopo gini. Ya, selilitan tadi itu belum masuk. Ya. Nah, pertanyaan sejenis, apakah boleh muntah tersebut dibuang atau jika ditelan itu merasa jijik, Ustaz? Yang mau muntah, yang ada muntah dari dibuang. Ya, iya, ya dibuang ya, silahkan dibuang ya. Kalau dibuang berarti dia membatalkan sholat. Ya kan nggak mungkin di hutan Indonesia. Iya, nggak mungkin toh. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa menahan, terlalu banyak kan yang keluar, akhirnya penuh deh mulutnya, nggak bisa, nggak kolu. Akhirnya dia harus keluar, ya jelas, nggak mungkin nggak keluar. Ya, harus membatalkan sholat. Jadi batalnya bukan karena muntahnya, dia batalkan sholatnya agar bisa muntah di luar. Nah. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum bermakmum kepada imam yang ketika sholat sendiri atau sholat sunnah tidak tumakninah, tapi ketika menjadi imam tumakninah? Ya sah sholatnya, tidak masalah. Ya, imam sholat sendiri ketoannya gak tumakninah, tapi lek ngimami tumakninah, ya sah sholat sendiri. Itu bukan sholat dia sendiri, sholat tatkala dia jadi imam, ya. Cuman ya harus diingatkan imam itu ya urusan hati gitu ya, urusan hati. Ya, itu adalah urusan hatinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sudah berkaitan dengan jamaah, ya, maka yang berhitung adalah syarat dan rukunnya berjamaah tadi itu. Kalau ternyata dia tumakninah saat ngimami, ya sah sholatnya. Sholat bagi dia dirinya sah, bagi makmumnya juga sah. Ya, adapun dia sholat sendiri, sholat sunnah kok kemudian tidak tumakninah, dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Pertanyaan selanjutnya terkait Ustaz, apakah ketika kita bermakmum pada imam yang tidak tumakninah, kita langsung mundur keluar dari shaf atau menunggu sampai sholat selesai? Baik, itu tergantung dengan kondisi ya, tergantung dengan kondisi. Kalau mundur kita misalkan diri mufaraqah menimbulkan fitnah, maka jangan. Ya, lanjutkan sampai salam lalu ulangi sholat. Ya, ulangi sholat. Kalau misalkan tidak menimbulkan fitnah, langsung mufaraqah keluar dari jamaah lalu sholat sendiri, ya juga tidak apa-apa. Dua pilihan itu tergantung di mana kita sedang sholat. Jelas ini ya. Karena fitnah itu harus dijaga, jangan sampai menimbulkan fitnah ya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah, ini juga pernah ya pengalaman banyak pengalaman. Masuk ke satu pondok pesantren, sudah azan, saya datang, setelah azan datang, saya sholat, lama nunggu nggak muncul. Akhirnya satu persatu murid datang gitu ya, setelah nunggu lama lagi, akhirnya tiba-tiba imamnya datang, lalu mereka langsung membentuk barisan, buat berdiri membentuk barisan, jalan kosong. Wah, di apa mana kira ini? Ya apa mana? Aneh begitu ya. Jadi bentuk barisan jalan kosong, mereka menghadapnya bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke jalan yang imamnya mau lewat itu tadi. Wah, masya Allah takzimnya sama gurunya ya. Gitu. Marono sholat, begitu sholat takbir Allahu Akbar, saya baca Quran, marono belum selesai baca surat, rukuk Allahu Akbar, Amalun hamidah, ngeledek ini, ya ngenteni suwe ngelewedek, ya Allah gitu ya, gak tumak nina mulai awal sampai akhir, aku sholat sampai muring-muring, gitu ya. Ya, karena saya ikuti saja, begitu saya salam saya mundur, kemudian saya sholat lagi sendiri. Kenapa? Karena tidak sah, tidak tumak ninah sama sekali ya, tidak tumak ninah sama sekali ya. Itu padahal itu di pondok ya, di pondok, suatu pondok di daerah sana ya. Saya kebetulan ada kerabat di dekat pondok tersebut, terus saya sholat di dalamnya, ternyata seperti itu. Nah itulah ya, jadi yang seharusnya mengajarkan apa jenenge yang benar ya di dalam sholat, ternyata seperti itu yang diajarkan ya. Ngimaminya kayak begitu, nah gurunya ngimami kayak gitu lah, gimana nanti muridnya pulang ya. Kalau gurunya ngimaminya kayak gitu, gimana nanti muridnya tatkala pulang ngimami deh kampungnya, tambah super kira-kira gitu ya, super kira-kira. La haula wala quwata illa billah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sajadah itu bisa dipakai sutra? Jadi sajadahnya dianggap sutra selama kita melewati sajadah tidak lewat sutra. Iya, sebagian diantara para ulama menjadikannya sebagai sutra, sebagian ya. Ya diantaranya kalau zaman dulu itu menggunakan garis begini, garis tapi garisnya melengkung begini ya, melengkung, bukan garis lurus begini tapi garisnya melengkung. Tapi kalau dia mau sholat misalkan tidak punya sutra, tidak punya apa, maka dia buat garis melengkung begini sebagai tanda itu adalah sutra ya. Namun yang yang benar sesuai dengan prakteknya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bahwasanya mereka kalau sholat rebutan menghadap ke mana? Ke tembok, menghadap ke tiang gitu ya, enggak nyari-nyari ya, begitu cara mereka, langsung menghadap ke tembok, menghadap ke tiang ya. Kecuali sholatnya, kalau sholatnya di lapangan terbuka golek wit, nah, sholat di belakang pohon gitu ya. Nabi SAW sholat di Masjid Khaif karena nggak ada pohon, maka ditancapkan tombak, nah, seperti itu gitu ya. Nah ya itu juga dulu sudah saya sampaikan ya, kita ngeritik tatkala di masjid-masjid dibuatkan sutra-sutra gawenan seperti itu, akhirnya jamaah rebutan di mburi masang sutra, harusnya rebutan ini
ke depan, nggak sutra-sutroan wis gitu ya, pakai tembok, pakai tiang atau punggungnya temannya, sholat di belakangnya gitu. Nah, baik, silakan. Satu lagi bertanya Ustaz. Tulis. Oke, silakan. Terakhir Ustaz. Tidak di dalam tema ini Ustaz. Di kampung saya tidak ada satupun wanita yang bercadar. Jika saya bercadar, apakah termasuk berpakaian yang berbeda di antara mayoritas? Apa yang harus saya lakukan? Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Masyarakat kita mengakunya bermadzhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu mewajibkan wanita bercadar. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada kerabat saya ngajar di satu pondok pesantren, ya, dan seluruh santrinya itu tradisional. Seluruh santri perempuannya semuanya wajib bercadar. Kenapa? Karena mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, ada saya videonya, masya Allah. Gitu. Kerabat saya ngajar di sana. Ya, jadi bercadarnya wanita itu bukan syuhroh, bukan apa syuhroh. Berbeda dengan masyarakatnya, gitu ya. Karena syuhroh maknanya adalah berbeda dengan masyarakatnya. Itu makna daripada syuhroh. Dan bercadar itu bukan syuhroh. Kenapa? Itu kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Contoh misalkan seluruh masyarakat tidak pada berjenggot, lalu sampean ijenan ngingu jenggot, syuhroh? Enggak, itu kembali ke hukum asal, gitu ya. Seluruh masyarakat semuanya isbal, lalu kita tidak isbal, syuhroh? Enggak, itu hukum asal, mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat. Jadi apa yang syariat itu kita amalkan, ya, kemudian dianggap asing, maka itu bukan syuhroh. Bahkan Nabi mengatakan, batal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awalnya dianggap asing, nanti kembali asing. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Jadi mengamalkan syariat kok kemudian jadi berbeda, itu bukan syuhroh. Jelas di sini ya. Kalau itu memang bagian dari syariat. Kemudian yang berikutnya itu dari syariat. Ini warna, masalah warna. Kalau masalah warna, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, saya sarankan kepada ibu-ibu misalkan begitu ya. Sholat di masjid semuanya pakai mukena putih, jenengan ojo nggawe warna ireng. Kan gitu ya. Nah, kalau semacam itu bukan diatur oleh syariat, maka pakailah seperti mereka. Paham di sini ya? Pakailah seperti mereka. Jadi kita masuk ke masjid semuanya pakai mukena putih, sampean dewi ijenan ireng kan jadi pusat perhatian, maka itu bisa jadi syuhroh. Nah, itu udah perhatikan. Kalau cadarnya enggak, gitu ya, karena pilihan warna tidak diatur oleh syariat. Itu di antara contohnya. Paham di sini ya? Nah, karena masalah warna dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Warna kembali kepada uruf. Kalau di negeri kita wanita pakai putih nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau di Arab sana wanita pakai putih masalah. Syuhroh mereka jadinya, ya, karena adat kebiasaan mereka menggunakan warna hitam. Ya, itu beda. Jadi ada sebuah buku yang membahas itu, misalkan wanita nggak boleh pakai warna putih, gitu ya. Itu untuk di sana. Kalau di negeri kita enggak, justru kebalikannya kan gitu ya. Dari dulu sejak dulu gitu ya, jenenge mukenah warnane putih ngono. Belakangan ini ya orang mukena macam-macam modelnya kan gitu ya. Iya, ya, selama dari dulu mukena itu warnanya putih gitu. Mereka sholat, ibu-ibu kita, nenek kita pakai mukena putih terusan dari atas ke bawah, nggak potongan. Gitu ya. Bentuknya jilbab sempurna, berterusan dari ujung kepala sampai ujung kaki nyambung, kemudian ada tangannya. Seperti itu seharusnya bajunya tatkala bukan hanya di dalam sholat tapi di luar
belum harus sholat. Nah, seperti itu. Hijab sempurna itu warisan warisan apa namanya, pendahulu-pendahulu kita dari kalangan wanita-wanita mukminah di negeri kita zaman dulu. Mukunannya seperti itu pilihannya, ya, dan bajunya seperti itu, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Jelas ya sini ya. Nggih, fadhal. Dari dalam, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan terkait yang kajian kemarin juga Ustaz, yang membatasi orang lewat gitu Ustaz. Jadi kemarin kalau nggak salah apa mengurangi pahala sholat ya maksudnya. Maksudnya itu gimana? Apakah ketika kita tidak pertama, apakah ketika tidak menghalangi orang yang lewat itu pahala kita berkurang, atau karena tidak menghalangi itu kita tidak mengamalkan sunnah? Kemudian kalau ada orang yang lewat itu apakah sholat tidak berkurang? Oke, taib. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, termasuk di antara sunnah tatkala kita sholat, satu, berdiri di depan sutroh. Dua, tatkala ada orang yang lewat dia dihalangi. Makso diperangi, dicengkrakno, kan gitu ya. Kalau kemudian kita diam saja lalu lewat gitu ya, maka apakah batal? Tidak batal. Ya, tidak batal. Tapi pahalanya berkurang karenanya. Karena kekhusyuan kita akan berkurang dan seterusnya. Dan juga termasuk diantaranya adalah kita kehilangan sunnah, pahala sunnah apa? Mendorong dan menghalangi orang. Jadi kehilangan sunnah itu kemudian juga kehilangan pahala sholatnya, karena biar bagaimanapun itu akan mengurangi kekhusyuan. Kita lagi sholat, sopo lewat iki gak ngerti hukumnya tayo, bodoh tayo apa kan kadang maling ngomong ya. Harusnya dia baca zikir atau baca apa maling ngomong ngono, dan itu kan mengurangi apa? Mengurangi kekhusyuan dan mengurangi pahala sholat. Nah, nih. Sholat Jumat terjebak di masjid yang enggak tumanina. Kita katakan terjebak kan? Terjebak. Iya, kita katakan terjebak. Sudah masuk masjid, setelah selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Ternyata imamnya enggak tumanina, ngebut sholat Jumatnya. Lalu gimana? Ya kita ngulangi, tapi ngulangi bukan Jumatnya, zuhur, jadi 4 rakaat. Ya, kita jadi zuhur 4 rakaat. Kalau memang Jumatnya dia tidak tumaknina. Nah, tumaknina loh ya. Ya, ukuran tidak tumaknina itu wis pokoknya gak oleh blas, masih minimalis gak oleh blas wis. Lek minimalis kan begini ya. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma firli. Ngono kok gak oleh sih an. Ngono iku iki minimalis wis gak ono maneh nih sore iku wis. Itu ya. Iku wis gak oleh, berarti ndak tumaknina sama sekali, maka sholatnya batal, makmumnya batal, imamnya batal. Nah itu kan bahaya. Tanggung jawabnya siapa? Imam. Al-imamu dhamin. Imam adalah penanggung jawab. Ya. Maka ngulangi sholatnya, karena sudah ndak ono Jumatan maneh. Ndak ono, ndak bisa Jumatan lagi, karena Jumatan syaratnya jamaah. Ndak ono Jumatan ijenan. Nah, itu termasuk syarat sahnya Jumatan berjamaah. Maka apa namanya, sholat zuhur. Ganti sholat zuhur. Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir, 1, 2, 3 habis. Dari ibu enggak ada. Oh tadi sudah. Taib. Kayak apa ya dihitung ya. Nah, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita di pagi hari berbahagia ini. Pertemuan berikutnya kita masuk dalam sholatul tatawwu, tentang sholat sunnah ya, insyaallah taala.
Taib kita akhiri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.